Halo, malam. Halo, Wis, malam coach. mantap. Suara saya jelas Background ya? merah, merah ini ya. Iya, sekali-sekali dong kita ganti dong. Seger ya, seger ya. Iya, Kirain, ini kirain lokasinya ada di tempatnya Deddy Corbuzier. hampir dibuat mirip mungkin ya, podcast. Ini warna hoki ya, Ritual merah. bocor. Warna hoki ya, merah ya. Warna-warna hoki. Iya, So, Ko Hengki, ya kenalan dulu dong. Ko Hengki iya. dari mana dan backgroundnya apa? Iya, saya sekarang mempunyai consulting ya, Wisdom of Life. Memang bergerak khusus di bidang Chinese Metaphysics. Jadi saya bersama partner kerja saya, Ibu Mei Yin Yang, itu kita fokus pada membantu manusia, membantu orang-orang melalui ilmu Chinese Metaphysics. Jadi mungkin diambil dari tanggal lahirnya, lalu juga secara khusus kita menggunakan pemetaan medan magnet di bumi ini, yaitu khususnya Feng Shui itu tadi, untuk bangunan, untuk ruang-ruang kantor, ya, rumah, dan sebagainya. Tujuannya membantu hidup manusia supaya menjadi lebih baik, Coach. Oke. Melalui Bisa Metaphysics. bisa cerita nggak sih eh, apakah Feng Shui ini adalah sesuatu yang sifatnya klinik, menggunakan jin dan Mm-mm. hantu-hantu? Pada zaman Atau apa dulu, sih sebetulnya dia? iya. Kalau sebetulnya pada zaman dulu, ini ditemukan oleh orang Cina itu cukup lama ya, diteliti cukup lama. Dari namanya Feng Shui itu Feng itu adalah angin, Hmm, Shui itu adalah air. Nah, oke. keistimewaan dua elemen ini adalah dua elemen yang dia mempunyai sifat independen Ya. karena supply-nya tidak tergantung dari elemen lain. Jadi dia bergerak secara Hmm, mandiri dan memang dia akhirnya mempengaruhi iklim, cuaca, kondisi bumi yang ditinggali oleh manusia ini. Dan oke. ilmu ini dipelajari ribuan tahun oleh orang Cina pada saat itu untuk menentukan tempat-tempat yang paling nyaman untuk tempat tinggal, ya. Hmm, Dan akhirnya mereka menemukan satu formula karena mereka menemukan adanya getaran magnetik bumi pada zaman dulu. Itu belum semodern ini ya. Dan beberapa dekade terakhir ini Feng Shui itu sudah layak menjadi ilmu pengetahuan seperti layaknya dulu misalkan psikologi dan filsafat. Itu kan orang belum bisa menerima pada zaman dulu ya, pertama-tama. betul. Ya, Itu seperti dianggapnya halnya, pseudoscience ya. nah kayak gitu. Dulu juga Feng Shui itu dianggap sebagai hal yang mistik. Tapi ternyata sekarang zaman itu berubah, teknologi berkembang, dan kita semua bisa mengenal sekarang yang namanya gelombang radio, gelombang Hmm, elektromagnetik, sekarang ya. internet, itu semua nggak tampak tetapi ada, Coach. Itu yang Ya. mempengaruhi kita semua sebetulnya. Ya jangankan psikologi ya, sekarang dulu kan hipnosis juga kan dianggapnya sebagai sesuatu yang mistik, mistik. Hipnosis Iya. adalah sesuatu yang mistik. Mm-mm. Kemudian kayak meditasi, mindfulness. Ini Mm. sekarang pegawai-pegawai Google gitu, pegawai-pegawai multinational company itu mereka sudah harus diajarkan bagaimana cara menggunakan meditasi untuk meningkatkan produktivitas. Betul, betul sekali. Betul. So Jadi memang jadi ada, mm-mm. sorry, ya silakan. Jadi ada keharmonisan yang bisa tercipta dalam ruang-ruang publik ataupun private. Jadi Oke. sebetulnya energi ini bisa kita sadari, bisa kita kelola untuk kemajuan atau perkembangan hidup kita jauh lebih baik. Ya. Gitu. Dan terbukti sebetulnya kan ada HeartMath Institute. HeartMath Institute adalah salah satu science yang meneliti tentang gelombang elektromagnetik. Mm-mm. Dan gelombang elektromagnetik ini dipengaruhi oleh posisi-posisi itu memang ada, memang Betul. ada. Cuma mereka tidak menyebutkan ini sebagai feng shui. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Iya. kalau untuk bisnis, apa yang bisa kita
bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk bisnis. Saya punya beberapa, mungkin Ko Hengki bisa cerita tentang pengalaman Ko Hengki membantu pengusaha, apa cerita ya, ketika membantu dalam prosesnya, atau mungkin teman-teman ada apa namanya, ada pengalaman mungkin ya, atau mau dibacain, apa yang bisa kita bacain gitu ya. Ya, gini, nanti saya pada malam ini, kesempatan ini saya akan bagikan satu tips ya coach, yang simple, praktis, yang pasti bisa dipakai untuk semua orang pada malam hari ini. Tetapi saya mau cerita sedikit tentang benar-benar bahwa air dan angin itu membuat dampak bagi manusia. Ya. Kalau kita bisa mengelola energi air dan angin ini secara tepat, maka kehidupan manusia ini akan jauh lebih baik. Itu yang perlu kita sadari. Ya. Jadi hubungan alam lingkungan ini dengan bangunan yang kita tempati, itu akan mempengaruhi juga kehidupan manusia yang ada di dalamnya, yang berkegiatan di dalamnya. Maka pertama-tama yang paling penting adalah kita bisa mengenali peta energi yang di luar rumah kita, di luar bangunan kita, lalu kita menerima sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh coach, misalkan kita punya bisnis restoran. Ya. Itu tidak sama kalau kita membutuhkan energi yang tidak sama jika kita mempunyai bisnis perbankan atau keuangan. Jadi energi yang akan kita tangkap itu mempunyai sifat yang berbeda. Jadi energi itu sifatnya bisa untuk keuangan, bisa untuk kegiatan belajar, kecerdasan ya, bisa untuk kegiatan relasional atau menarik jodoh misalkan. Ya, ada juga yang berkaitan dengan otoritas atau kepemimpinan. Jadi kalau orang-orang yang punya jabatan, misalkan dia seorang pemimpin dalam partai politik atau mungkin sekarang wali kota, gubernur, itu ada energi yang beliau butuhkan, yang dia butuhkan, harus energi yang tepat. Nah, ada satu cerita, misalkan salah satu klien kami, misalkan hanya dengan memindahkan tower air yang kira-kira 1,5 kubik atau 2 kubik itu hanya berpindah sejauh 3 meter, itu sudah bisa membuat perubahan yang luar biasa dalam sisi omset. Atau kita memindahkan pintu masuk pembeli ya dari pintu lama digeser kira-kira 5 meter ke arah timur atau ke barat sesuai dengan peta energinya, maka itu juga akan mempengaruhi kenyamanan atau keinginan pembeli itu untuk segera kembali ke tempat itu. Jadi seperti pembeli ini seperti merasakan satu energi yang kuat di tempat ini sehingga dia suatu waktu pengen ke sana lagi, coach. Pengen muncul di situ lagi, pengen makan di situ lagi. Wow. Gitu. Jadi misalkan ada satu institusi perbankan, keuangan. Institusi keuangan juga membutuhkan satu energi yang paling penting. Bukan untuk makan, kembali lagi ke sana, tetapi bagaimana orang yang masuk menjadi nasabah di situ mendapatkan energi security, keamanan, nyaman, dan percaya uang yang kita taruh di sana itu mendatangkan hasil dan aman. Nah, energi itu harus dimasukkan ke bangunan itu, coach, supaya menjamin semua nasabah yang masuk di situ merasa aman uangnya di situ. Nah, itu kita harus tangkap energinya, harus benar, harus menghadap ke arah mana nih pintunya, gitu. Oke. Nah, saya ada satu cerita. Ini ada satu cerita. Mungkin saya pengen dengar dari Ko Hengki ya. Di mana letak logikanya? Buat saya nggak masuk akal. Pada suatu hari saya punya klien di Makassar. Klien saya di Makassar, saya setiap bulan ke sana. Lalu kemudian ayahnya klien saya. Jadi orang yang pinter ngitung-ngitung beginian nih. Nah, jadi klien saya selalu ngasih tahu, oh papa saya lagi pergi kemana? Diundang, dipanggil sama yang punya BCA, yang dipanggil sama siapa? Ditanya ini ada tanah yang mau dijual, tapi nggak laku-laku, didatengin dia gitu. Dan selalu berhasil. Dan apa ya istilahnya, relasinya luar biasa. Saya jadi penasaran dong. Saya bilang ini belajar dari mana? Enggak, dia nggak belajar. Dia memang orang lama lah, orang tua zaman dulu. Kerjanya meditasi.
tapi nggak miskin-miskin. Terus dia bilang gini, nggak maksudnya nggak ada kerja yang tetap tapi luar biasa gitu loh. Lancar. Dia bilang, wah ini boleh dipercaya nih, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, saya waktu mau coaching gitu ya, saya tanya coach itu ke papa saya. Terus dia bilang gini, coba lihat tanggal lahirnya deh. Tanggal lahirnya mana? Ditanya kan saya tanggal lahirnya. Terus dicek, dia bilang, lu coaching sama dia. Lu coaching sama dia, berapa tahun, nanti lu bakal punya pabrik. Gitu. Dia ngomong ke saya. Kan saya penasaran dong. Wah, yang bener. Padahal kita coachingnya biasa-biasa aja. Coaching biasa aja. Yeah. Tapi lu sama dia, ini dia bawa hoki buat lu. Gitu ya. Buat kamu bawa hoki. Oke? Yeah. Terus dia bilang, gue penasaran nih, gue mau ketemu ah. Saya mau ketemu. Akhirnya ketemu dong. Ketemu. Terus ngobrol. Dia kasih kertas. Mana kamu lahir kapan? Dia buka, coret gitu ya. Ada barat, timur, dan seterusnya. Kamu unsurnya ini, ininya ini. Kamu rumah di mana? Di sini. Menghadap mana? Selatan. Salah kamu. Kamu hadap selatan sih cuma itu aja. Cuma ya damai aja. Tapi kalau lu mau kaya, lu harus punya rumah hadap barat utara. Ke rumah barat, dapat rumah barat utara. Akhirnya, pas saya ke Semarang, pas saya pergi ke Semarang, salah satu klien kita ngelihat rumah di Geraha Candi. Terus ada ini, lihat tanah gitu, tanah. Nah, si salesnya kasih tahu, Pak, ada rumah tuh nggak laku-laku, udah lama. Coba lihat rumahnya. Saya tanya, hadap apa? Hadap apa ya? Kayaknya barat utara deh. Coba saya mau lihat deh. Coba saya mau rumahnya. Saya lihat, saya bilang ini oke. Saya sama istri saya. Saya bilang gue oke, gue beli. Terus saya tanya harga berapa? Harga diskon pula. Terus saya beli. Nah, si papanya bilang begini, lu kalau punya rumah ini, lu bakal punya bank. Lu kalau punya ini, lu nggak lama lu punya bank. Saya beli 2012 saya punya lembaga keuangan. Di mana logikanya? Saya nggak ada background perbankan. Saya nggak ada apa. Di mana logikanya? Jadi gini, Coach. Kalau ditanya di mana logikanya, memang kita susah ya menjawab. Tetapi logika energi itu ada. Logika energi ya, bukan logika berpikir ya. Kalau logika berpikir, karena kita belum paham, mungkin susah ngasih taunya. Benar. Tetapi logika energi ada. Ya, saya paparkan sedikit apa yang terjadi dalam diri Coach Tom waktu itu. Nah, Coach Tom itu dianalisa Bapak itu membutuhkan elemen logam dan air. Betul. Nah, satu hal lagi dia bilang, Coach harus pakai jam tangan emas. Ini kurang logam, bener banget. Gitu. Jadi diarahkan supaya logam. Coach Tom harus mempunyai energi logam dan air, sehingga memilihkan tanah menghadap barat dan utara. Ya, barat dan utara. Nah, kita akan pelajari hari ini ternyata arah-arah mata angin itu punya elemen, Coach. Oke. Nah, pada saat tanggal lahir Coach Tom itu dibaca, mungkin kelihatan bahwa saat ini bawaan lahir Coach Tom kekurangan logam dan air, dan logam memungkinkan sekali itu dianggap atau dianalisa sebagai kekayaan Coach Tom, uang, energi uang, logam itu. Karena setiap orang tidak sama energi uangnya. Ada orang yang energi uangnya berupa kayu, ada berupa air, ada berupa api. Nah, Coach Tom mungkin dianalisa uangnya ada di logam. Lalu kekuasaannya ada di air. Nah, jadi orang yang punya kekayaan tapi bisa menguasai kekayaan itu pasti sukses. Dimintalah membeli tanah menghadap logam, menghadap barat, mewakili logam, dan menghadap utara mewakili air. Nah, sekarang kenapa kok bisa membaca bakal punya bank misalkan? Ya, karena bisnis perbankan itu elemennya logam, Coach. Oh gitu. Nah, bukan air ya? Air salah satu elemen yang juga dimiliki aspek perbankan, tetapi paling utama adalah logam dulu. Logam. Ya, keuangan, financial service adalah logam. Nah, tetapi Bapak ini bukan tanpa alasan mengatakan akan punya bank. Karena di dalam bawaan lahir Coach Tom sudah kelihatan di situ bahwa akan mungkin mempunyai bisnis keuangan.
Dan Coach Tom diarahkan supaya mendapatkan penguatan logam dengan membeli tanah menghadap barat. Gitu, I Coach. see. Waduh. Jadi, Terus dia bilang gini, dia ini menarik ini. Dia bilang, ini rumah kamu pegang aja, ya, kosong pun nggak apa-apa. Asal Kosong pun nggak apa-apa. yang punya terteranya Coach Tom, ya kan? Dan harus nama saya. Iya. Dia bilang, ini harus nama kamu, jangan nama istri, harus nama kamu. Jadi, saya juga bingung, ini kenapa kok bisa begini? Iya. Gitu. Jadi, saya percaya dan saya memang mempelajari, kan saya belajar di mana? Guatemala. Jadi saya ke Guatemala, itu belajar tentang kalender Maya. Bagaimana kalender Maya mempengaruhi ini, ya, kalender ini tentang time and space. Salah satunya adalah I Ching, diajarin. Ini ternyata nyambung tuh, I Ching apa segala macam nyambung. Nah, makanya saya sih bukan merasa ini adalah satu klinik, dan saya juga punya banyak pengalaman dengan hal ini gitu ya. Perubahannya, transformasi luar biasa. Gitu. Ya memang yang paling sederhana bisa menjelaskan feng shui adalah seperti sinyal internet, Coach. Itu paling gampang. Kalau misalkan saat ini saya punya penyedia internet ya, jaringannya itu ada di sebelah kanan saya ini, misalkan 3 meter, maka itu adalah posisi yang paling kuat saya bisa menerima sinyal pasti, daripada saya jauhnya 10-15 meter. Masuk akal. Nah, kalau kita bisa memetakan energi bumi ini sesuai dengan sifat-sifatnya, maka kita kan bisa memanfaatkan, mendapatkan, kalau dalam orang Chinese ngomong hoki, keberuntungan. Tapi sebetulnya keberuntungan itu adalah wujudnya, kalau zaman sekarang kita bisa ngomong tentang kesehatan, Coach. Kesehatan fisik, pikiran, dan jiwa. Bagaimana kalau orang punya sehat dalam pikiran? Dia bisa berpikir jernih untuk memutuskan keputusan, memilih bisnis yang tepat, membaca orang lain bisa tepat, ya. Lalu menganalisa bisnisnya dengan tepat, sehat pikiran. Sehat fisik, dia bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan bergerak terus. Nah, kalau elemen ini seimbang, harmoni dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, dan rumah kita, maka keberuntungan pasti datang. Kalau kita sehat, gitu loh. Tetapi di luar itu, memang ada sinyal-sinyal khusus untuk keperluan khusus. Makanya tadi Coach Tom mengalami sendiri, Bapak ini mengarahkan Coach Tom untuk mempercepat dan memperkuat, ya, Coach Tom memiliki institusi perbankan dengan cara membeli rumah tanah itu tadi yang menghadap barat dan utara. Keren. Nah, kalau buat orang awam, apa kira-kira tipsnya? Nah, ini yang saya mau bagikan, Coach, luar biasa. Kita kan punya 5 elemen sebetulnya. Orang awam hanya cukup perlu mengetahui bahwa bisnis itu juga terdiri atas hanya 5 elemen. Jadi 5 kelompok besar bisnis. Contoh misalkan elemen logam, ya, tadi itu bisnis-bisnis yang berkaitan dengan keuangan, ya, lalu hukum, legal, ya, lalu barang-barang yang berupa besi juga logam, ya, lalu mesin-mesin, ya, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tools, peralatan. Jadi pertukangan, lalu permesinan, itu semua adalah bisnis-bisnis yang berelemen logam. Ya, termasuk dokter gigi, dokter bedah. Itu dia menggunakan pokoknya peralatannya logam-logam. Ya, peralatan dan membutuhkan satu ketelitian logam itu. Dan fix, tidak fleksibel. Itu kalau bisnisnya berelemen logam. Nah, kalau bisnisnya berelemen air itu sesuatu yang fleksibel. Misalkan bisnis-bisnis yang distribusi, cepat mengalirnya. Dia hanya lewat saja. Dan juga misalkan ekspedisi, dia hanya mengantar barang. Terus transportasi, dia mengantar orang, ya, mengantar orang, terus-terusan, fleksibilitasnya tinggi. Dan bisnis-bisnis yang memang menjual produk-produk cair, air. Nah, itu termasuk bisnis air. Kimia ya, itu juga air ya? Pokoknya yang cairan, ya. Kalau kimia yang bubuk, misalkan untuk pabrik, itu bisa ke arah logam dan air. Karena kan mineral-mineral ada di logam. Logam, Ya, logam. Nah, kalau bisnisnya misalkan berelemen kayu, itu berkaitan dengan pendidikan. Ya, pendidikan, lalu olahraga, fitness center. Kenapa ya?
Kenapa? Kayu pendidikan. Iya, karena kayu itu sebetulnya adalah modal dasar orang untuk bertindak. Ilmu itu adalah pertumbuhan seseorang manusia, Coach. Kayu itu adalah energi pertumbuhan yang paling kuat dibandingkan 4 elemen lain. Betul. Air adalah cara berpikir atau ide. Kayu adalah merealisasi ide itu menjadi gerakan. Nah, biasanya seringkali juga orang kalau disebut pada masa kayu itu masa belajar, Coach. Ya, masa orang belajar sampai kuliah itu masa kayu, masa mendapat pendidikan. Jadi kayu disebut sebagai elemen edukasi, pendidikan, pelatihan, ya. Lalu olahraga, kegiatan fisik, ya. Pokoknya gerak-gerak ya. Gerak-gerak yang banyak gerak, termasuk barang kayu itu sendiri, mengerjakan furniture, mebel, kertas, ya. Itu termasuk bisnis-bisnis kayu. Oke. Nah, kalau bisnis api, nah itu misalkan kuliner, makanan dan minuman, ya. Lalu media, dunia hiburan, ya. Lalu energi, oil dan gas, ya, oil and gas, misalkan. Lalu teknologi elektronik, perlistrikan, itu semua energinya api. Termasuk juga entertainment dan advertising. Jadi advertising, periklanan. Karena menggunakan listrik. Advertising disebut api karena dia menjual. Nah, menjual. Jadi dia memamerkan, membuat ini menjadi show off, menjadi tampak bagi orang. Termasuk fotografer juga elemen api, Coach. Karena dia lebih cenderung memainkan peran-peran visual daripada auditori. Gitu. Nah, kalau auditori itu lebih ke air. Kalau visual lebih ke api. I see. Nah, elemen yang kelima, elemen tanah. Ini tanah berkaitan dengan bisnis-bisnis yang melibatkan pemeliharaan, perawatan, proteksi, ya. Lalu misalkan juga pendampingan anak kecil, ya, caregiving, lalu pet shop, beternak, ya, pokoknya yang memelihara, yang merawat, gitu. Termasuk kesehatan, merawat orang sakit juga termasuk elemennya tanah, Coach. Kalau rumah sakit, nah gitu. Nah, yang malam ini akan saya bagikan adalah jika teman-teman di sini, ya, mempunyai sebuah bisnis, disarankan mendapatkan energi terbaik dari arah hadap bangunan di mana dia bekerja atau berbisnis. Oke. Contohnya misalkan, nah, kita sebutin nih, arah yang tepat untuk bangunan bisnis logam itu adalah barat atau barat laut. Barat atau barat laut. Arah itu berarti lokasi atau menghadap pintunya. Jadi kalau depan kita adalah jalan raya, berarti kan bangunan. Bangunan menghadap ke jalan raya ini disebut menghadap ke sana, Pak. Oke. Menghadap. Nah, Apa itu tuh? berarti Jadi, bangunan. Kalau bisnisnya berelemen logam, tadi yang sudah saya sebutkan berelemen logam, disarankan bangunan menghadap ke barat atau barat laut. Oke. Nah, jika bisnisnya berelemen air, disarankan bangunan bisnisnya menghadap ke utara. Jika bisnisnya berelemen kayu, disarankan menghadap timur atau tenggara. Oke. Kalau bisnisnya berelemen api, menghadap ke selatan. Ya. Wah, bisnis mantap. berelemen tanah menghadap barat daya atau timur laut. Nah, 8 arah mata angin sudah dapat semua, Coach. Atau timur sudah dapat laut, sekolah ya? tuh. Iya, timur laut dan barat daya. Berarti kalau saya mau bikin restoran, kalau bisa menghadap selatan. Selatan. Jadi ini kondisi yang pokoknya bisa dipakai secara umum, aman, tanpa praktisi Feng Shui ikut membantu. Ikut-ikutan, ya. Oke. Tapi kan kadang-kadang kita juga susah mencari arah yang ideal seperti ini. Ada cara yang lain sebetulnya dengan menggunakan sektor-sektor yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Dan itu pasti intervensinya butuh praktisi Feng Shui, atau nanti di kelas kita nanti juga akan ada tips-tips untuk sektor-sektor yang
Ada tipsnya, betul. Teman-teman, nanti kita akan ada kelas ya, 29 dan 29 Satu. September dan 1 Oktober. Jadi 2 hari, 29 dan 1 Oktober, jam 7 sampai jam 9 malam. Feng Shui for Business buat teman-teman yang pengen belajar. Menurut saya sangat bermanfaat karena nanti mempengaruhi layout kantor, layout ruangan, cara menempatkan meja kerja, mungkin ya. Ya, betul. Saya rasa itu benar-benar mempengaruhi produktivitas. Anda bisa telepon ke 0811 595979. WA aja, bilang saya mau daftar Feng Shui for Business. Nanti akan dapat handout. Jadi nanti bisa dapat panduannya dan juga bisa membantu, at least membantu diri sendiri. Saya mau kasih cerita Ko Hengki mengenai meja kerja. Jadi kan saya bangun rumah. Bangun rumah juga pakai itu juga, Feng Shui juga dari Medan. Bener-bener yang meja kerja lama saya nggak pakai siapa-siapa gitu ya. Tapi meja kerja yang ini saya pakai orang khusus untuk nata meja kerja. Wah, ini tempat ini bener-bener orang kalau duduk di sini enak, nyaman. Saya juga bingung, karena di posisiin ini letaknya, ini tempatnya apa, ini harus ada foto, itu harus ada tanaman, harus ada pertumbuhan, harus ada warna ini. Wah, saya bilang, kok repot banget sih, saya bilang. Udah lu ikutin aja. Bener saya ikutin, enak bener. Saya nggak tahu apa, tapi ada sesuatu yang nyaman gitu. Ini AC saya matiin, nyaman, gitu. Bingung tuh, dan bisa kerja konsen luar biasa, dan itu hanya meja kerja loh. Betul. Cuma meja, hadapnya kemana, ya kan? Bawahnya harus pakai karpet apa? Dibilang ini kamu harus pakai pintu masuk karpet bulat, lu masih pakai ini ada tanaman ini kebetulan kaktusnya, tanaman apa harus hidup, jangan mati, harus tanaman hidup supaya bertumbuh terus, dan itu penjualan kita bagus banget. Gitu, luar biasa. Iya. Nah itu teman-teman itu bisa mempengaruhi banget. Nah yang mau daftar ke 081111595979. By the way, kelas ini agak terbatas karena kemarin kelas baca wajah gila banyak banget. Jadi ya seneng sekali dan antusiasnya luar biasa. Tapi by the way, thank you banget, baca wajah itu bermanfaat sekali. Saya sekarang makin tajam banget ngelihat orang. Nah ini Feng Shui 081111595979, tanggal 29 dan 1 Oktober. Nah ini pun tanggalnya kayaknya pilihan ini. Iya, betul. Kemarin kita tawar 30 dan 1 ya, Coach. Aku bilang tawar 30 deh. Jangan Coach, itu tanggalnya jelek. Udah nurut lah kalau gitu. Iya, ikut aja. Ini ada satu lagi, Coach. Saya cerita satu lagi nih. Mungkin teman-teman di sini mendengarkan, lah gimana kalau bisnis saya tadi arah hadapnya tidak sesuai dengan yang disebutkan. Ya kan? Masih ada cara, Coach, yang bisa dipakai secara praktis ya. Kalau di rumah kita kan ada sektor-sektor tuh. Kalau misalkan rumah kita menghadap utara, maka belakang rumah kita kan selatan pasti. Betul. Nah, itu kan ada baratnya, ada timurnya, ada barat laut dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada bisnis keuangan, ya, dan kantornya tidak menghadap ke barat atau barat laut, perhatikan saja sektor barat dan barat laut tersebut. Perhatikan, ada apa di situ? Gudangkah? Kamar mandikah? Atau ruang kosong yang nggak pernah dipakai, atau kantor kerja Anda, ya, atau tempat di mana sangat aktif dipakai terus-menerus. Nah, itu penting, itu sangat penting. Nah, kuncinya bisnis keuangan membutuhkan bantuan energi logam tadi yang bisa didapatkan dari sektor barat dan barat laut. Berarti kalau kita petakan layoutnya, lalu kita bagi, ini barat, jadi dipisahkan, digusur ya, dipisahkan. Lalu kemudian dicari barat lautnya ada di mana, posisinya apa, ada apa di situ. Nah, apakah harus dikosongkan atau
harus diapakan tuh tempat itu? Harus diaktifkan. Dibikin lebih banyak aktivitas ada di situ, Coach. Oh, Dia justru malah lebih tidak, rame, lebih aktif. iya, betul. Tidak dibiarkan kosong. Gitu. Oke, oke. Dan Gitu. harus ada unsur logamnya. Itu nanti kita harus lihat secara benar-benar. Kalau itu nggak sembarangan Oke, ya. oke. Tapi intinya ini yang simpel dulu, diaktifkan sektor Kalau itu. jasa elemen apa ya? Jasa biasanya lebih ke tanah, ya. Tetapi Jasa ke tanah. jasa itu melibatkan barang juga. Misalkan barangnya cair atau barangnya properti atau rumah yang jasa itu kan macam-macam ya, Coach. Ada jasa misalkan jasa pembuatan barang-barang logam, misalnya gesper, membuat bros-bros ya. Itu berarti logam dan tanah misalnya gitu. Oke. Kalau ini ada Dian Cahyaning Tias. Coach, saya mau nanya, tolong dibacain ya. Kalau elemen saya metal, bagusnya rumah menghadap apa? Rumah saya menghadap utara. Logam ya berarti ya. Nah, ini juga agak sulit kalau hanya mempunyai data. Elemen metal ini metal dari mana? Apakah hanya tahunnya lahir misalkan tikus logam, ya karena logamnya dari situ, atau elemen dirinya logam, saya kan kurang paham. Atau dia bekerja di sektor bisnis logam, ya kan? Oke. Ya, jadi kalau emang dia bekerja di sektor bisnis logam, berarti ya tadi sektor yang di barat laut dan barat harus diaktifkan. Kalau beliau elemen dirinya metal, logam. Elemen dirinya logam, rumahnya menghadap ke utara. Itu juga bisnis tergantung. Apa yang bagus? Juga tergantung, Coach. Ada orang yang elemennya api, bisnisnya disarankan logam. Ada yang elemen api disarankan api atau kayu. Itu harus melewati analisa tanggal lahir, Coach. Oke, lebih bagus, lebih tepat begitu ya? Sebetulnya seperti itu. Pak Hengki, saya pernah tanya juga, apakah benar orang elemen api perlu kerja di bidang kayu? Untuk jadi sebagian orang api, kerjanya di bidang kayu, benar nggak? Untuk sebagian orang, iya, bisa. Mungkin bisa seperti itu. Jadi memang bisa, dia disarankan karena sangat kekurangan kayu, dan kayu ini mungkin menjadi bahan bakar dari api tersebut, karena apinya nggak gampang, mudah mati, kekurangan kayu. Oke. Nah, mungkin bisa seperti itu. Oke. Sultan Hendrik bagaimana? Cuma gini, Coach. Saya siapkan malam ini dan materi nanti kelas itu sebetulnya untuk everyone, untuk siapapun. Kita tidak perlu memperhatikan saya elemennya apa. Jadi kita itu bisa sebetulnya mengatur, mengkoordinasi energi tanpa kita perlu memperhatikan elemen orang tersebut. Kita hanya perhatikan itu yang paling penting. Bisnis orang tersebut, Coach. Itu paling penting. Betul. Karena selama ini kan kita dihitung mesti orangnya apa, kayaknya terlalu rumit, dan padahal sebenarnya saya dapat ini yang sama nih, dia masukan yang sama. Dibilang gini, wah orang tuh pakai feng shui, pakai dianggapnya kalau nih harus pasang inilah, harus pasang itu. Dibilang nggak begitu. Dibilang, itu kan semua istilahnya logik, semua sifatnya logik dan bisa diinikan, dan ada yaitu tadi tuh ilmu yang general bisa dipakai oleh siapapun juga asal ngerti basic itu. Wah, saya bilang ini paling. Makanya waktu saya ngomong sama Ko Hengki, bisa nggak ya untuk orang umum belajar Feng Shui tapi yang sifatnya umum gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau mulai bisnis atau kita mau lihat bisnis kita seperti apa, apakah ada kesalahan mungkin yang pernah kita lakukan atau ada mitos, kan banyak sekali mitos-mitosnya ya, Pak Hengki ya? Iya, betul. Mitos itu yang bahaya sebetulnya. Mitos-mitos itu yang bahaya. Kadang-kadang mitos itu ada yang menyesatkan sehingga kita malah menghindari apa yang harusnya kita hadapi. Arah hadap ini kadang-kadang kan kita harus menghadapi arah hadap tertentu, malah gara-gara mitos kita hindari. Kan jadi salah. Kalau saham masuk logam atau bukan? Saham itu termasuk keuangan, air. Logam juga. Logam juga. Ya. Tetapi gini, Coach, kalau memang keuangan itu sekarang lebih cenderung ke logam dan air.
cenderung ke logam Oke. dan air. Logam dan air. Betul. Online shop. Mm-mm. Online shop ada Online shop dua masuk, jenis. Mas. Ada dua jenis. Kalau murni online shopnya itu butuh energi api. Tapi kalau orang jualan baju di online shop, ya Oke. dia ya kayu dong gitu. Berarti dia berarti tergantung barangnya. Betul ya? Barangnya, Tergantung betul. barangnya. Kecuali Market orang yang research. Nah, market research itu ya, itu masuk dalam kayu. Oh, kayu. Kayu. Karena menunjukkan. Kayu. Karena dia mempelajari, Belajar ya. analisis, thinking, analisis itu ada di kayu semua. Membuat sistem, menyusun satu plan, prosedur itu ada di kayu semua. Berarti Research and bisnis saya development. kayu ya? Lebih cenderung ke kayu, Bisnis ya, saya kayu ya? kayu, dan karena coachingnya ke arah bisnis, bukan ada manajemennya juga oke ya. Itu kayu ke air. Saya kantor saya ngarah ke timur. Ke timur kayu. Ya. Ya. Tambahan Arah untuk kayu. timur. Ya. Sudah cocok ya? Cocok banget, Coach. Oke, mantap. Nah, itu Dian elemen kalau api. mau konsultasi langsung ke WA kemana? Langsung ke IG-nya Ko Hengki. Iya, Nah, bisa. Anda lihat bisa. nih IG-nya Hengki Ho, oke? Ya. Kok jasa salon bagusnya hadap mana? Salon tuh air ya? Nah, salon itu berkaitan dengan kecantikan. Oke. Nah, berarti di mana kecantikan? Kecantikan itu api. Oh. Hubungan dengan party, event, kecantikan, pesta, yaitu semua api. Jadi harus disarankan menghadap ke menampilkan selatan. diri ya. Wow. Menampilkan diri, betul. Kalau untuk pegawai cocok nggak nih Feng Shui for Business? Menurut saya cocok juga ya. Cocok. Jadi gini, Coach. Feng Shui for Business itu, Ceritain deh ini kan, apa kira-kira yang bakal dipelajari. iya, saya itu kan malam ini hanya menjelaskan bahwa ini hadap dulu nih. Itu kan hanya kita menangkap energi terbaik dari luar nih. Ya. Nanti kalau di kelas kan kita juga bahas ruang-ruangnya. Ruang-ruang di dalam rumahnya atau bangunan bisnisnya, kantornya, bangunan komersialnya, tokonya, ya, pabriknya. Nah, itu kan ada energi-energi di ruang itu yang bisa diatur supaya misalkan karyawan ya, dia menghadap duduk yang tepat, dia akan bisa berprestasi, Coach. Oke. Dilihat bosnya juga makin berprestasi, mudah naik pangkat bos ini karyawan. Bisa naik gaji, naik pangkat, otoritas, ya bisa jadi pemimpin di situ, jadi asisten, menjadi manajer, dan seterusnya. Semua bisa, Coach. Nggak hanya business owner sebetulnya. Ini sebetulnya ada banyak yang jago-jago sebetulnya nih. Eva, dia nanya menentukan sektor dihitung dari pintu atau dari bagian tengah ruangan. Ini jago dia. Ini pertanyaannya keren soalnya. Nah, ini perlu saya tekankan supaya nggak salah juga orang. Yang tadi saya sebutkan sektor rumah itu dihitung dari center rumah, memang pusat rumah. Jadi rumah kalau di layout secara kotak gitu, itu mana senternya, pusatnya mana. Lalu kalau punya gambar denah ya tengah-tengah itu kasih busur aja, straight garis, maka utaranya sini, baratnya situ, selatan, utara situ. Okay. Nah, begitu, Coach. Keren. Gak apa-apa teman-teman bisa langsung daftar ya ke 0811 595979. Ini nanti luar biasa sih, senang banget. Maaf, mau tanya kalau saya karyawan apakah ada manfaat di kelas NSU? Ya, tadi ada dua ya. Sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Elemen api cocok di IO kah? Iya. IO api ya? Yes. IO termasuk api, betul. Top, Marco top, bagus. Kalau toko makanan seperti cemilan, jajalan, toko makanan, kalau makanan berarti tetap di api juga ya? Ya, api dan tanah. Jadi tanah itu juga termasuk makanan organik, makanan kesehatan, ya cemilan-cemilan, ya. Terus bahan dasar makanan beras, gula, kacang hijau itu termasuk tanah, Coach. Karena bahan dasar makanan. Linda, kita lagi bahas tentang Feng Shui, elemen-elemen untuk bisnis ya, elemen-elemen untuk
eh, bisa menangkap energi positif dalam menjalankan bisnis. Kalau toko kertas berarti kayu ya? Benar nggak sih? Kayu, betul. Toko Stationery, toko kertas kertas, hadap, ini saya udah tulis nih, eh, kayu timur dan tenggara. atau Tenggara, gitu. Timur atau tenggara. Halaman depan rumah carport masuk hitungan nggak? Nggak ya? Jadi gini, kalau misalkan satu bangunan rumah itu carport memang jarang diambil. Tetapi kadang-kadang carport itu juga atasnya ada ruangan di lantai duanya, itu maka dia dianggap sebagai ruangan. Kalau ada atapnya. Kalau ada atapnya, lantai duanya ada ditinggalin orang, Oh, oke. kamar atau mungkin ruang gym. Nah itu jadi carport menjadi terhitung. Oke. Mm-mm. Kalau apotek apa ya elemennya? Nah, apotek itu berkaitan dengan kesehatan atau pengobatan. Pengobatan itu bisa air, ya, atau Hmm, tanah. Tanah itu juga berkaitan dengan kesehatan, oke. merawat orang sakit. Tapi obatnya sendiri air, Obatnya pengobatan. sendiri air ya, tapi Mm-mm. merawatnya adalah tanah. Tanah. Arsitek, Mm-mm. Arsitek itu arsitek. adalah yang berkaitan dengan perancangan pembangunan. Konstruksi itu kayu. Membuat tidak ada menjadi ada itu elemennya kayu. Jadi kalau Ini bagus nih. kontraktor, Teman-teman nanya nih bagus. Jadi kita bisa nah, nggak kebayang ya, nggak kepikir. Bener ya ya, arsitek apa ya? itu soalnya Arsitek kan apaan ya? profesi banyak ya. Profesi banyak, kesempatan kita juga terbatas waktunya. Teman-teman tanya boleh silahkan. Gitu. Iya, mumpung ada di sini. Kalau Mm-mm. jual elemen air, bagusnya online bisnis jual apa? Kalau kalau elemen air, bagusnya online bisnis jual apa? Kalau memang kita sebutnya sebagai elemen air ya, kita jual barang-barang kebutuhan Semua yang sehari-hari. Atau yang berbahan cair. Berbahan cair juga boleh. Coach, menurut Feng Shui bagaimana dengan model ruko bawah toko atas rumah? Jadi bawah toko, atasnya atas rumah. Iya. Sebetulnya ada satu perbedaan mendasar antara Feng Shui rumah dan Feng Shui bisnis. Ya, kalau kita menganggap bekerja itu adalah energi yang, tidur istirahat itu adalah energi yin, maka mereka saling bertentangan sebetulnya. Oke. Tetapi kadang-kadang kita punya keterbatasan, Coach. Punyanya ya propertinya ini untuk kerja sekaligus tidur. Itu kalau misalkan memang bisa hanya sementara saja. Setelah sukses pindah rumahnya, tidur di tempat yang lain, jangan di situ. Gitu. Oke. Ko Hengki, Feng Shui ini Ya. ada periodenya nggak sih? Ada masanya nggak sih? Misalnya Iya. ini berakhir di tahun sekian, ada perubahan seperti itu nggak sih? Ada sebetulnya. Nah, yang nanti saya berikan di kelas ini itu tidak perlu memperhatikan kurun waktu. Oh. Ya. Tetapi kalau Feng Shui sendiri yang benar-benar kita serius benar untuk melihat potensi dari tanah itu dan bangunan, itu ada periodenya. Dan menarik sekali nanti pada akhir tahun ini sebetulnya ada perubahan besar yang kita siapkan acara juga sebetulnya. Ada perubahan besar energi Feng Shui seluruh dunia yang akan berubah, Coach. Ini tahun-tahun perubahan yang luar biasa dibarengi dengan pandemi ini sebetulnya momentum perubahan ya? Ngepas banget, perubahan terbesar sebetulnya. Saya mau cerita juga. Jadi kan waktu saya mau pindah rumah ini ada saya panggil ahli Feng Shui dari teman, pas kebetulan bareng-bareng, terus dia bilang, Coach, ini kalau ngomongin bisnis nih ceritanya kita nih, Coach, kita bicara bisnis. Saya waktu itu tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah, 2017. Dia kasih tahu kalau tahun-tahun ini oke, ini oke, tapi nanti tahun 2020 semuanya berubah. Betul. Dia bilang tahun 2020 semuanya berubah, itu seluruh dunia, pokoknya poros bumi. Dia cerita tuh ada ininya. Poros bumi begini, bagano, itu semua akan terbalik.
semua serba terbalik. Dia bilang, saya juga nggak terlalu mengerti yang dia maksud seperti apa, tapi dia bilang, Ko Hengki ngomong gini saya jadi ingat, karena saya ngobrol di sini, di Kelapa Gading, ngobrol, ini bakal terbalik, akan ada begini, yang baik, kalau yang dulu jadi apa, sekarang jadi apa, pokoknya yang dulunya jelek, sekarang jadi baik, yang dulunya baik, jadi jelek. Betul. Jadi terbalik, kalau apa namanya, kalau nanti 2020 kita harus baca lagi gitu. Jadi setelah 2020 harus dibaca lagi. Iya, betul. Itu ada perubahan besar, Coach, memang. Nah, itu yang tadi disebut Coach Tom adalah satu periode, ada periodenya. Nah, itu memang ada. Tetapi kelas yang kita siapkan di sini, itu yang everlasting. Jadi, tahan sepanjang masa, dan itu adalah satu memang esensi Feng Shui yang sebenarnya untuk semua masa. Contoh misalkan Coach. Kalau Coach Tom misalkan diminta untuk memilih satu slot di mall ya, satu tempat di mall, Coach Tom akan memilih dekat dengan eskalator atau jauh dari eskalator? Dekat. Kenapa? Karena orang traffic. Traffic datang lebih dulu melihat tokonya Coach Tom kan? Iya. Nah, itu kaidah Feng Shui yang bertahan sepanjang masa kan? Nah, terus panjangnya toko itu ada misalkan 5 atau 10 ya, makin panjang ruko-ruko itu jauh dari eskalator, energi airnya makin melemah. Karena panjang itu adalah perwujudan elemen kayu. Makin panjang kayunya, dia makin menyedot airnya. Betul. Iya dong, masuk akal. Nah, prinsip-prinsip ini yang sepanjang masa bisa diterapkan, mau periodenya bolak gonta-ganti pun itu nggak ada masalah, itu pasti bisa diterapkan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, sebetulnya Feng Shui ini bisa dikatakan logik yang simbolik. Jadi logika yang bersifat simbolik supaya orang gampang ngerti. Betul. Dan kalau zaman dulu kan mungkin nggak pernah ada eskalator. Tetapi orang pasti akan, orang yang hidup lebih dekat dengan air pasti lebih makmur. Gitu kan ya? Betul nggak? Orang yang hidup dekat dengan air pasti akan lebih makmur, lebih gampang untuk ngambil airnya, lebih gampang untuk mancing. Kalau punya tanah bisa mengairi sendiri. Tanaman dalam bisnis juga sama gitu kan ya. Sama. Nah kalau ini bisa kita pelajari logiknya, menurut saya ini filosofis filosofis sekali, dan bisa membuat kita lebih punya awareness. Saya rasa sifat everlastingnya itu karena logiknya nggak pernah berubah sepanjang masa gitu ya. Yang namanya toko dekat pintu masuk udah pasti yang paling sering dikunjungin gitu. Betul. Nah, goal dari kelas kita, Coach, goalnya, outcome-nya nanti, teman-teman yang join itu akan mendapatkan satu, itu tadi, pemahaman filosofis. Pemahaman filosofis. Rumus ya, tapi filosofis rumusnya. Bukan rumus-rumus yang istilahnya tinggal di sini, Coach, tinggal di sini. Oh, kalau seperti ini berarti perwujudan dari tadi itu. Bagaimana air mulai melemah, supaya bisa dibesarin gimana, itu harus ada logam, siapa yang bisa mengangkat. Jadi, traffic di lantai 3, Coach, misalkan, gedung, itu kalau semua parkirnya di bawah, maka air akan paling lemah di atas, Coach. Karena air prinsipnya turun, bukan naik. Kalau dinaikkan, dia pasti butuh logam untuk menaikkan, alat, lift, eskalator. Pantes. Itu. Wah, pantas. Mall Kelapa Gading dia nggak mau taruh di basement. Mobilnya itu sejajar dengan toko. Dia sejajar dari lantai atas sampai bawah itu parkir dan lantai sejajar semua. Keren, itu untuk meratakan air yang masuk. Jadi airnya selalu rata semua. Gitu. Makanya nggak pernah sepi. Betul. Ini yang akan saya berikan nanti, Coach, di kelas. Filosofi yang bisa dibawa kapanpun, bahkan lepas dari kelas. Peserta bisa berimprovisasi sebetulnya. Karena hunian kita, properti kita ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Zaman dulu, Coach, perempatan itu yang paling dicari, betul nggak? Perempatan. Benar. Kalau buka toko dekat perempatan, ya zaman dulu. Benar. Kalau
konsep ini menjadi mitos semata, maka sekarang cari aja di perempatan, mati dan tokonya malah. Kenapa? Traffic light itu sekarang wajar ada di seluruh perempatan. Iya. Traffic light itu membuat energi tanah menjadi kuat, Coach. Tanah adalah musuhnya air. Dia yang menghambat aliran air masuk ke toko kita. Ya. Nah, itu contoh dari filosofi yang bisa diimprovisasi kemudian setelah keluar dari kelas. Oke, jadi logikanya lebih kuat ya. Nah, Ya, betul. teman-teman, Feng Shui for Business akan diadakan 29 dan 1 Oktober, tolong dicatat. Anda bisa WA ke 0811595979. Harganya itu 2,5 juta, tapi hanya untuk teman-teman ini harganya hanya 699. Itu pun ada rumusnya supaya hoki. 699, 699.000. Kalau workshop saya 750.000. Kalau ini yang 699, ini sudah ada hokinya. Nah, jadi teman-teman silakan please come and join. Kita akan belajar banyak dan saya banyak mendapatkan manfaat dari Feng Shui for Business untuk bisnis saya dan banyak cerita yang bisa saya ceritakan hanya dengan mengubah beberapa hal, nambah air segala macam, itu perubahannya luar biasa. Dulu karyawan saya tuh sering berantem. Lalu ada ahli Feng Shui ngasih tahu, Coach, ini harus dirubah, ini bolong, ini harusnya nggak boleh ada bolong, ini tempat ini harusnya tertutup. Sekarang jadi bocor nih gara-gara dipasang AC, kan jadi bolong kan. Nah ini ditutup deh, AC-nya diganti. Langsung anteng. Heran tuh, aneh tapi nyata. Ya. Karena itu meningkatkan energi perselisihan, Coach. Ada energi perselisihan yang dipicu, dia meningkat. Gitu. Padahal itu logis. Maksudnya kalau ini sebetulnya logis, gitu ya. Nah, logika itu akan Anda pelajari nanti di tanggal 29 dan 1 Oktober. Feng Shui for Business ke 0811595979 ya, 0811595979. Nah, teman-teman, kita juga kerjasama dengan Si Radio. Buat Anda yang ada di Semarang, Anda pasti akan dengar siaran ini atau berita ini. Ko Hengki juga akan kolaborasi dengan Si Radio. Teman-teman, thank you so much. Ko Hengki, sekali lagi thank you banget. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Coach Som. Nanti kita akan undang lagi Ko Hengki buat cerita lebih banyak lagi. Boleh. Ya. Supaya bisa dapat banyak informasi. Ini akan saya masukkan ke IGTV. Oke, thank you. Sampai ketemu. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Teman-teman. Bye. Ya, ke 0811